Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersaksi Waalaikumsalam. Gunung Seminung, bercermin Danau Ranau. Selamat datang di podcast KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pada episode hari ini kita kedatangan tamu spesial dari pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Bapak Ferry Wijaya. Beliau sebagai Kepala Badan Kesbangpol Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Terima kasih atas kehadirannya Pak Ferry. Mungkin ke depan kita mau ngobrol-ngobrol santai agar Siap. teman-teman pemilih bisa tahu juga nih keseharian Bapak sebagai kepala instansi, kepala badan Kesbangpol di Oku Selatan. Mungkin itu Pak. Jadi pada podcast kali ini Pak, mungkin kita awali dulu nih Pak. Gimana sih keseharian Bapak sebagai pimpinan instansi kepala badan Kesbangpol ini, kesehariannya Pak dalam menjalankan jabatannya sehari-hari bisa diceritakan Pak, mungkin teman-teman pemilih pengen tahu gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Fadil atas waktunya. Kami diundang untuk mengikuti podcast tersebut. Ya. Jadi saya menceritakan dahulu bagaimana kami sebagai kepala Kesbangpol ini sampai sekarang. Jadi sebenarnya sudah lama juga ini Pak Fadil. Iya. Lama juga Udah ini. berapa tahun tuh Pak? Ini sudah mungkin masuk 6 tahun dari 2019. 2019. Ya, alhamdulillah sampai sekarang masih jadi kepala Kesbangpol Kabupaten Oku Selatan. Kalau dulu kan Kesbangpol dan Limas. Kesbangpol Limas, betul. Namun sekarang hanya berganti Badan Kesehatan Bangsa dan Politik. Nah, jadi keseharian kami di Kesbangpol tersebut jadi berawal dari kita melangkah itu dengan ucapan Bismillah, Pak. Itu betul, Pak. kan, Siap. Bismillah. Karena itulah awal mulanya kita untuk bekerja. Dan juga kalau kegiatan-kegiatan rutin kita seperti biasa ikuti apel pagi kan bersama staf dan juga melaksanakan rapat koordinasi dengan sekretaris badan, kepala bidang dan staf. Karena di Kesbangpol ini terdiri sekretaris badan dan 3 bidang. 3 bidang. 3 bidang. Ada bidang Poldagri dan Ormas, ada bidang kewaspadaan dini, dan juga ada bidang wawasan kebangsaan dan ideologi dan ketahanan ekonomi sosial budaya. Nah, jadi sangat kompleks sebenarnya di Kesbangpol ini dan sangat menarik bagi saya untuk bekerja di Kesbangpol tersebut. Jadi Pak Ferry udah 6 tahun nih pengalaman Siap. sebagai kepala badan Kesbangpol Linmas, pernah sekarang jadi Kesbangpol gitu kan. Tentunya banyak pengalaman menarik nih Pak, 6 tahun. Jadi bisa diceritakan juga mungkin ada pengalaman menarik apa nih terkait yang ada di badan Kesbangpol itu. Sebenarnya awal 2019 itu saya menjabat itu yaitu pelaksanaan pemilu itu. Oh iya. 2019 kan. Ya. Nah itu 2019 mengadakan pemilu. Nah itu yang sangat bagi saya sekali bagaimana pemilu tersebut dapat sukses dan juga tidak ada permasalahan atau biasa kita disebut ini zero konflik kan. Betul. Alhamdulillah. Dan juga rentang waktu dari 2019 itu ke 2002 ini dulu kita pernah ada program dari kantor imigrasi Muara Enim adalah pembuatan paspor. Nah itu pernah dengar sih Pak. Iya. Sekarang masih ada Pak? Ya alhamdulillah lagi tetap karena terus terang kami cuma menyiapkan fasilitas dan tempat gitu, kan. Kalau masalah petugasnya terus juga perangkat-perangkat itu mereka yang bawa. Jadi sekarang ini lagi tidak lagi, sudah hampir 1 tahun lebih. Oh gitu. Namun kalau ini Pak Fadil, kalau ada keluarga atau masyarakat kita yang ingin buat paspor tidak perlu ke Muara Enim, Pak. Bisa kemana Pak? Itu di Kabupaten Oku sudah ada. Oku ya Pak? Di Oku. Jadi tempatnya itu di jalan lintas kan ada Islamik. Nah itu di dalam lokasi itu. Islamik itu untuk membuat paspor. Jadi terpusat di situ Pak ya? Iya benar Pak.
Mungkin kita bisa masuk lagi nih Pak, kan di Kesbangpol ada bidang ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan sosial budaya dan Iya, benar agama. benar benar. Kita coba gali lagi nih Pak, kalau perannya Kesbangpol dalam menjaga ideologi dan wawasan kebangsaan, gimana Pak upaya-upaya yang dilakukan oleh Kesbangpol untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat kayak gitu, Iya. melalui program-program itu? Kita, eee, tidak bisa sendirian. Betul, betul, Itu kan, betul. menegakkan nilai Pancasila itu. Mhm, Otomatis kita, ada apa namanya, bekerja sama dan juga berkoordinasi dengan, elemen-elemen yang menyangkut masalah, bagaimana mhm, kita harus membina pelajar dan mhm, pemuda, mhm, dan bagaimana juga kita mensosialisasikan, mhm, mhm. apa itu ideologi Pancasila. Karena sekarang ini kan, ya kita sudah tahu sendiri Iya, kan, karena, perlu sekali persatuan dan kesatuan itu. mhm. Dan juga kita, apa namanya, mengoptimalkan tokoh-tokoh masyarakat, Masyarakat, tokoh betul, betul. adat itu, Pak. Supaya itu tadi, bukan Kesbangpol sendiri yang Mhm, ini harus mhm. harus Seluruh semua seluruh elemen iya, masyarakat. termasuk Pak Padil juga Siap, bisa itu, siap. Melalui podcast ini juga, Pak. Bang Kemaskin juga bisa. Iya iya Dan kan. juga kita kan hari ini kan hari kesadaran nasional, Pak, Iya, ya. Nah, benar benar. kenapa kita pakai batik korpe ini juga salah Mhm. satu penanaman ideologi juga, Pak. Itu. Betul. Iya, karena kita kan seperti kita ketahui setiap tanggal 17 ini, Pak. 17, Nah, betul. HKN, HKN. Hari Kesadaran Nasional. Tadi, pembina, apa namanya, upacara tadi Pak Wakil Bupati, Mhm. langsung Pak Wakil Bupati, Pak Haji Musnadi Iya, kan, SEMSI, memberikan arahan, pembinaan. Yang pertama, menanamkan disiplin, Pak. betul. Menanamkan disiplin dan juga menanamkan, kebersamaan Mhm. kebersamaan dan, persatuan Betul, betul. di khususnya di Oku Selatan dahulu. Nah itu. Betul, betul. Nah, Mungkin, tadi udah disampaikan juga peran tokoh agama, peran pelajar gitu. Nah, gimana sih Pak generasi muda sekarang ini, eee, menanggapi tentang Pancasila kayak gitu? Menurut eee Pak Peri gimana? sangat positif menurut Positif ya? saya sangat positif. Karena generasi muda kita ini sekarang ini di Oku Selatan ini ya, mereka, apa namanya, melihat bahwa tanpa ideologi Pancasila Mhm, kita akan terpecah belah. mhm, Karena dari 5 sila itu kita mhm, bisa menjabarkan mana mhm, ketuhanan Yang Maha mhm, Esa kan, mhm, apa namanya, adanya apa, kemanusiaan yang adil mhm, beradab, persatuan Indonesia dan juga, mhm, kerakyatan mhm, dan juga, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu. mhm. Nah itu. Kami pernah dengar juga nih Pak, Mhm. bahwasanya Kesbangpol juga berperan dalam hal, seleksi paskibra. Mhm. Gimana bisa ceritain Pak, bahwasanya generasi muda sekarang juga nggak cuman medsos aja kerjaannya, Mhm. tapi juga banyak juga yang peduli tentang, nilai-nilai itu tadi. Mhm. Termasuk salah satunya, mau ikut jadi paskibra dan Mhm. hal-hal yang lain, yang positif lain. Nah itu luar biasa itu, Mhm, Pak. mhm. Itu, apa namanya, dengan adanya, wawasan kebangsaan Mhm, mhm. ini, kebangsaan nasional ini, generasi-generasi muda khususnya pelajar-pelajar Mhm. itu dari tingkat SMA itu dari mulai kelas apa, kalau ini kelas 10 ya, kalau Mhm. kelas 1 Mhm. SMA itu, Iya. ya itu. Mereka antusias untuk mengikuti seleksi, Pak. Mmm, Seleksi Paskib itu. iya. Kita tidak nyangka karena, biasanya untuk seleksi ini kan untuk, pendaftaran mungkin kita Mhm. prediksikan orang Mhm, 100 mhm. mungkin kan. Mhm. Ini dari 19 kecamatan ini dan apa namanya itu dari ada SMA, ada SMK Kaman, Mhm, dan itu mhm. kan. Mereka ikut, malahan kemarin tuh ditarget hampir 200 lebih, Pak. Oh, Iya, padahal yang kita ambil kan, terima 33 33 ya, orang. 33 orang. Artinya Nah cukup itu. banyak ya, Pak, ya, Cukup banyak, itu udah jumlahnya. antusias sekali. Jadi, Mhm, apakah saya bilang ke tadi, apa yang saya omongkan tadi, mhm, bahwa generasi muda sangat positif dalam mhm. ini nih, wawasan kebangsaan dan ilmu Pancasila ini, Iya. Pak, heeh, Tentunya itu. ini kabar baik juga untuk kita di Oku Selatan, Pak, ya. Iya, ya benar benar benar, heeh. Tidak lepas dari peran Pak Peri juga sebagai pembina wawasan kebangsaan seperti itu. Ya saya sebenarnya, apa namanya, banyak yang ini, yang turut, serta dalam kesuksesan ini, ya ada Siap, siap. dari TNI, dari Siap, siap. Polri, dari
PPI, adanya Hmm. tim Siap, kesehatan, kan, dan terlepas juga dari pemerintahan daerah, dan siap, Pak Bupati dan Wakil Bupati beserta betul. Pak Sekda dan asisten sejajaran lainnya. Siap, siap. Mendukung, mensupport ini. Iya, iya, iya. Ya, karena ini baru-baru ini rombongan anak-anak Paskib Braka ini setelah penaikan dan penurunan bendera sudah selesai dan juga telah sukses, kemarin di bulan November, ya Hmm. bulan November mereka mengadakan wawasan kebangsaan ke Jogja, Jogja. ke Akmil, ke Hmm. KAU, Hmm. mereka menambah wawasan kebangsaan mereka Hmm. itu. Nah itu Pak. Wah, itu pengalaman yang menarik itu Pak tentunya. Iya, Apalagi di mungkin itu umur-umur salah segitu. satu namanya anak-anak pelajar muda itu ikut ini apa namanya daftar itu. Iya, Ada dapat reward-nya, reward-nya Pak dapat ya. reward-nya dari Pak Bupati. Siap, siap, siap. Mungkin selanjutnya kita masuk ke bidang politik nih, Hmm. di bidang politik dalam negeri dan organisasi masyarakat. Jadi di Kesbangpol juga kan ada peran pembinaan partai politik dan Hmm. organisasi masyarakat. Bisa diceritain Pak? Kita ini ada 13 partai politik Mhm. yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat kan, Mhm. itu kan ada 3 politik, ada apa namanya kalau tidak salah partai yang ini banyak suara ini kan Partai Golkar, Mhm. Partai Demokrat, Betul. Nasdem, Hanura, sudah itu PKB dan juga P3 Iya, dan betul. juga ada partai tidak apa-apa sebut Iya, kakak ya, udah tidak apa-apa. apa-apa. Kita podcast politik. Gerindra, Iya, siap, siap. Perindo Mhm, kan, mhm. sudah itu PBB Iya, iya, iya. kan, PAN Mhm. kan, jangan lupa Betul, PAN betul. itu, terus Betul. Iya. PKS kan, dan Dihafal semua Pak katanya. terus ada lagi yang terlewat ini, takutnya terlewat Oh, nanti iya, sebut ini, iya. Garuda yang Garuda, Partai terakhir, Garuda, karena benar-benar. jadi mereka yang mendapat kursi di Kursi. DPR ini, Mhm. mereka kan ada bantuan keuangan dari Betul, betul. partai, Oke. melalui Kesbangpol dan Mhm. juga kita melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan tersebut. Jadi di Itu. Kesbangpol itu Pak ya? Iya, dan juga ada bersama-sama mengadakan pendidikan politik Oh iya, gitu, iya, iya. Kalau partai politik ini Pak, artinya dapat tadi kata Bapak dapat bantuan partai politik gitu kan? ya ada Berarti bantuan keuangan. bantuan keuangan partai politik itu Hmm. besarannya boleh disebutkan atau mungkin teman-teman pengen tahu? Itu kan jadi kalau mendapat kursi Mhm, di mhm. dewan, duduk kursi Iya, kan, iya. seandainya partai apa namanya Golkar Mhm, atau mhm. partai Nasdem atau Demokrat yang lainnya, PAN apa yang lainnya juga, yang kalau dia dapat kursi di DPR itu ada suara sah. Tapi itu pengelolaannya untuk partai atau bisa untuk kegiatan atau apa? Porsinya itu harus lebih dari 60% itu untuk pendidikan politik, Pak. Pendidikan politik, Nah, pelatihan sisanya politik. itu untuk kegiatan-kegiatan lain mungkin ada untuk bayar Oh iya, iya, listrik, mungkin ada perkantoran lah CPD, gitu Pak ya? untuk pengantor, untuk administrasi, untuk Mhm, honor-honor, tapi mhm. porsi yang terbesar itu pendidikan politik Pendidikan itu. politik. Mhm. Artinya dikembalikan ke masyarakat Ke gitu ya? masyarakat, Oke. Itu benar. untuk pelaporannya balik ke Kasbangpol atau? Pelaporannya nanti SPJ ya kan Mhm. ke Kesbangpol dan Mhm. juga nanti kan BPK bisa itunya Oh, iya, jadi ada mekanisme pemeriksaan juga ya, Pak, ya? pemeriksaan juga, heeh. Oke, oke, oke. Terus kalau tantangan terbesar dalam membina organisasi masyarakat yang ada di Oku Selatan, itu gimana tuh, Pak? Mungkin bisa cerita. Sebenarnya, eee, masyarakat kita ini masih menjunjung nilai-nilai adat dan budaya. Betul, Jadi kearifan lokal. betul. Kalau saya kalau kusampaikan ada tantangan itu, Mhm. yo sangat sangat senang aku ada Mhm. tantangan, cuma Iya. sampai sekarang belum ada. Iya. Iya, Tidak iya, ada, siap, siap, siap. heeh. Heeh. Karena yo yang penting dalam, pembinaan ormas ini kan, pembinaan Mhm. organisasi masyarakat ini, ya kita harus Mhm, sejalan mhm. gitu. Dan juga, ideologi harus sama, Mhm, kan. mhm. Dan juga kalaupun, syarat-syarat untuk karena itu kan harus mendaftar ke kita, Betul, betul, laporan, betul, selaporan dan betul. syarat-syaratnya harus ada itu. Mhm, mhm. Syarat-syaratnya ada Mhm, pengurusan, mhm. ada apa namanya, surat dari Kementerian Hukum dan Iya, iya. HAM, pendaftaran itu kan, dan juga Mhm. domisilinya, dan juga tidak boleh berafiliasi dengan partai politik gitu. Oh itu ya, Pak? Iya, Jadi nggak boleh berafiliasi dengan iya partai politik untuk organisasi benar, masyarakat gitu, Pak ya? mhm, Eh, mungkin ini, Pak, tadi kita udah bahas tentang partai politik, kita mhm, sudah bahas tentang ormas.
sekarang kita masuk bahwasannya Kesbangpol dengan KPU ini kan ada irisan tugasnya nih Pak di Mhm. pemilu dan pemilihan. Iya, iya. Mungkin bentuk sinergi yang terjalin selama ini ya gimana sih Pak? Mungkin bisa cerita tentang pendidikan politik dan pencegahan konflik-konflik di dalam pemilu misalnya Iya, bisa iya. diceritakan peran-peran Kesbangpol. Ini sangat menarik ini, Pak Fadil. Iya Pak. Sangat menarik, apalagi kita kemarin kan 2024 ada pemilu pemilu Serentak, serentak. serentak, Nah betul. itu, ini kan baru pertama kali Pertama di kali, Indonesia betul. ini kan, Betul. bagaimana Kesbangpol dengan KPU dan juga elemen terkait lainnya Hmm. kan, Hmm. yo bersatu padu Hmm. padu kita kan, Hmm. karena kesuksesan atau melaksanakan pemilu serentak yang damai ini tidak lepas dari peran seluruh elemen yang terkait seperti dari pemerintahan daerah dan terutama itu apa namanya peran serta masyarakat. Betul, betul. Nah, kalau masyarakat tidak ada peran serta, contoh Hmm. mereka tidak mau datang ke TPS. Kacau Pak. Nah, itu. Iya Iya. juga tuh, benar-benar. Nah, alhamdulillah kan, Alhamdulillah. alhamdulillah antusias Hmm. masyarakat Tingkat kan. partisipasi kita di pemilu kemarin 71%. Luar Nah, biasa. itu kan. Hmm. Dan juga yang paling pokok adanya kita kerjasama kan, adanya sharing informasi, sudah tuh monitoring situasi Hmm. politik. Nah mungkin yang bidang satu lagi nih Pak, Hmm, bidang kewaspadaan nasional. mhm, Jadi ada fungsi kewaspadaan nasional yang ada di Kesbangpol mhm, yang mungkin memantau stabilitas keamanan daerah. mhm. Bisa disampaikan Pak, apa aja yang dideteksi di kewaspadaan nasional? Jadi di bidang ini itu sangat krusial juga kalau di Hmm. bidang kewaspadaan nasional ini. Karena jadi berhubungan langsung dengan koordinasinya di bidang ini dengan TNI, Polri, Oh, BIN. iya iya. Nah, jadi mekanisme mereka harus memetakan Mhm, keadaan-keadaan rawan mhm, kan, mhm. rawan situasi politik. Karena kita ini di Oku Selatan ini terdiri dari 19 kecamatan. Mhm, 19 kecamatan, 252 desa kan, betul. dan juga 7 kelurahan 7 kan. kelurahan. Nah, jadi eh kalau tidak mendeteksi ini, tidak memetakan baik itu status politik, aspek ekonomi, Mhm, budaya, agama kan itu kan harus ini semua harus kita apa namanya deteksi dini mhm, kan. Nah, mhm. supaya jangan sampai sudah terjadi permasalahan baru kita turun, itu. Betul Nah, betul. alhamdulillah, kerjasama dengan, apa namanya, kepentingan ini, pemangku kepentingan ini, TNI Polri dan BIN ini ya dan juga, instansi lainnya, Mhm, baik itu, dari Kementerian Agama dan juga ya alhamdulillah kita, berjalan dengan baik dan juga mhm. koordinasinya akurat kan gitu. Iya Nah iya. itu, Pak. Artinya memang kompleks Pak ya, Iya, permasalahan benar terkait itu benar, Pak ya. mhm. Jadi tadi Pak Ferry sudah singgung di depan Mhm, terkait Oku Selatan ini alhamdulillahnya mhm. suatu daerah yang zero konflik. Iya, Zero konflik. Jadi ya baik itu dalam penyelenggaraan pemilu atau pilkada di beberapa tahun terakhir, kalau mhm. saya sudah hampir 18 tahun di KPU Oh, Oku lama juga Selatan. ya? Ya, Lama tapi juga ya ya? alhamdulillahnya kondusivitas dan juga yang tadi Pak Ferry sampaikan benar juga zero konflik. Tidak Bisa apa-apa. diceritakan Pak, mungkin yang mendukung kondusivitas di Oku Selatan ini. Iya, terima kasih nih. Tapi aku dengarnya sudah 18 tahun ini mungkin perlu penjagaan juga dah ini. Ya. Kalau aku kan sudah 6 tahun perlu juga kan. Jadi yang mendukung ini tidak lain dan ada apa namanya, peran pemerintah daerah ini, Mhm. peran daerah dan kita Mmm. semua Mhm. ini supaya, apa namanya, zero conflict itu tercipta. Mhm. Dan juga kita mengutamakan, menjunjung tinggi nilai-nilai adat lokal tadi, kearifan Mhm. lokal tadi, Mhm. Pak. Dan Mhm. saling Saling menghargai, saling menghargai. menghormati, kan. Nah, serta juga yo kita melebarkan tokoh Betul. masyarakat, tokoh Mhm. adat, kan. Nah, bagaimana, tugas-tugas ini ya semuanya ini semua, apa namanya, bisa berjalan dengan Mhm. fungsinya. Nah itu, Mhm. Pak. Jadi, memang agak agak, mungkin mesti kita sampaikan ini suatu anomali juga bahwasannya di Oku Selatan kan terdiri dari berbagai suku, Benar, dari berbagai macam budaya, ya agama agama, agama. tapi bisa tercipta suatu keselarasan, keharmonisan ya Benar tentunya benar. ini suatu,
yang harus kita syukuri juga kan Pak Iya, Peri ya. iya, benar-benar. Jadi bagaimana Pak Peri melihat budaya lokal kita yang beragam ini Hmm. dalam menjaga eh, kondusivitas tadi kan? Nah, iya, iya. Menurut Pak Peri gimana tuh Pak? Iya, Lebih ke budayanya nih sekarang. iya, karena itu tadi tuh kita harus juga kan kita suku-suku kita nih kan Mhm. banyak yang di sini nih Betul. kan. Ya mana suku asli, ada pun suku yang lainnya Betul. kan. Nah itu karena kita adanya toleransi. Betul. Nah, toleransi antar Kata kuncinya agama. itu Pak Iya, ya. toleransi itu, Pak. Iya. Karena kita ini mungkin mungkin ada di daerah lain juga. Karena di suatu ini di Kampung Tanding itu, Pak ya. Nah, itu Mhm. kan ada berapa agama di Oh sana iya kan. betul. Iya, ada agama Islam Mhm. atau Kristen Ada Protestan, kelentengnya ada juga. kelenteng Buddha itu ya. Iya betul. Nah, itu kan bisa bersatu gitu. Iya iya. Malahan kita di sini saling apa namanya, saling bantu, saling Betul. kerjasama. Seandainya agama ini lagi mengatakan apa namanya, hari hari apa, hari besarnya. Mhm. Nah, yang lainnya tolong bantu Mhm. gitu. Iya, Betul. heeh. Nah, juga yang kalau misalnya agama ini, agama Islam Mhm. yang merayakan hari raya itu, Mhm. mereka juga membantu kita Mhm. untuk mungkin ada persiapan-persiapan seperti melaksanakan maulid atau Mhm. takmiran kan. Mhm. Perlu kursi, mereka ada kursi. Iya Iya, iya. nah itu. Jadi itulah kata kuncinya toleransi tadi dan junjung tinggi ada istiadat kita, Betul. budaya kita ini. Dan juga kita dari beberapa suku di sini nih belum ada kita Konflik terdengar konflik horizontal. belum ada. Iya. Iya, alhamdulillah itu Alhamdulillah. tuh alhamdulillah. Ya dan juga satu lagi Mhm. nih karena ketokohan. Betul betul. Ketokohan di Aku apa selatan namanya ya. Pusaka ini Mhm. Pak Fadil. Mhm. Iya. Jadi mereka masih dengar katut apa Tokoh namanya itu tadi. tokoh ya Mhm. tadi yalah saling Mhm. memaafkan dan juga ya saling menghormati ya, Mhm. alhamdulillah masih Ah. didengar lah itu kan Mhm. sampai sekarang ya alhamdulillah. Nah Ah. itu kata kunci alhamdulillah juga Betul itu. betul betul. Iya, iya. Jadi satu hal yang mesti kita syukuri bersama Pak ya, Benar, benar, bahwasanya benar, Pak. Oku Selatan ini tercipta toleransi, Toleransi, tercipta kondusivitas baik iya. itu di pilkada maupun pemilu kayak gitu kan. Dan juga ada sekolah lagi nih, Pak, Gimana Pak? Cak, seperti tokoh budaya, tokoh agama Hmm, itu ya, mereka itu garda terdepan, Pak, betul, untuk menyelesaikan suatu permasalahan. betul, Heeh. betul. Dan juga mereka dalam apa namanya, fungsi mereka itu seandainya menciptakan suatu suasana yang Yang kondusif, adem, yang yang adem, sebagai betul. pengayom, sebagai Hmm, apa, panutan. Nah panutan. itu, heeh, nah itu. Baik Pak. Ya alhamdulillah Mhm, artinya banyak hal yang kita syukuri, banyak hal yang kita mhm. eh, apa namanya mesti kita resapi nilai-nilainya juga akan harus kita bawa terus ke depan sampai ke eh, periode di 2029 akan menjelang pemilu lagi nanti kan. Iya, Ya iya, benar-benar, nggak artinya terasa ya. ya tidak terasa nih Pak. Kan Kayak ini nggak terasa. iya, Iya, akan sampai gitu pada akhirnya sampai, dan benar. kondisi-kondisi ini harus dijaga, harus dipelihara gitu kan. Mhm, Ya, agar kondusivitas ini tetap sampai di 2009 dan seterusnya di Oku Selatan. mhm, Mungkin itu benar-benar. sih Pak. Sebagai penutup Pak, Mhm, pesan Bapak kepada masyarakat Oku Selatan, khususnya teman pemilih mhm. dan generasi muda, bagaimana menjaga persatuan, demokrasi, dan kondusivitas daerah, mungkin Bapak bisa sampaikan. Oh ya. Sebenarnya tidak disampaikan juga sekarang juga sudah apa namanya kita ini sudah adem ayem. Mhm, mhm, Nah, cuman cak kata wong tuh potensi aman aman mhm, tapi ada potensi jadi betul. kita harus ini. Jadi kalau saya apa namanya berpesan kepada masyarakat dan juga generasi muda Mhm, khususnya kepada diri saya sendiri, mhm, mari kita bersama-sama bergandengan tangan itu Pak, bergandengan mhm, tangan dan juga saling menghormati ya deh. Di mana yang tua dihormati, yang muda mhm, disayangi kan. mhm, Dan juga ya kami berharap agar sinergitas dan juga apa namanya kerjasama antar elemen-elemen atau pemangku kepentingan tetap solid betul. dan tetap kita tingkatkan. Mhm, Nah itu dan juga apalagi kita ada sebagian kita kan serasan seandanan. Serasan seandanan. Seandanan, nah itu serasan seandanan itu. Apa tuh Pak maknanya Pak? Jadi serasan seandanan itu ada pembekalan. Jadi ada serasan, ada seandanan. Jadi artinya itu Pak Fadil kalau serasan itu sekata. Mhm,
satu kata, satu arah, satu tujuan. Mhm. Nah ini apa namanya, menggambarkan, adanya kesepakatan. Dan juga, Seandanan. seandanan itu. Nah, Mhm. seandanan itu, saling asih, Mhm. saling asuh, saling menasihati, saling membantu, Mhm. pokoknya salinglah, saling Gotong gotong royong, royong. gotong royong, Nah, betul. saling gotong royong. Jadi kalau kita gabungkan serasan seandanan keseluruhannya adalah memiliki arti masyarakat yang bersatu dalam saling mendukung, satu sama lainnya yang mana dijawai oleh semangat gotong Gotong royong. royong. Nah itu Mungkin memang itu, Pak. iya, jadi benar gotong royong itu perlu dan berarti. Kalau Betul, dewe tidak bisa selesai masalah. Nah betul. itulah Siap. serasan seandanan Seandanan. di slogan kita di Kabupaten Oku Selatan ini Pak Baik. Fadil. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Peri atas Siap, waktunya. siap. Obrolan kita mungkin ringan, singkat, tapi banyak dan banyak hal yang bisa kita ambil, bisa mencerahkan banyak pihak dan juga semoga ke depan ini Pak sinergisitas antara KPU dengan pemerintah daerah khususnya dengan Kesbangpol bisa terus terjaga, bisa terjalin untuk menjaga demokrasi di bumi Serasan Seandanan tadi. Siap. Mungkin itu. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan podcast KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Sampai jumpa di podcast-podcast di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.